Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dalam kelemahanku, kasih karunia-Mu berikan ku segala yang terbaik dari-Mu. Hatiku pun bersyukur, jiwaku bersuka. Kau telah sediakan yang terbaik bagiku. Impianku dalam-Mu, Kau masa depanku. Hidupku tak berarti jika tanpa-Mu. Sama-sama kita katakan, datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh, hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya Kau. Angkat suaramu, katakan oh, 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 oh. One more time. Nyatakan pribadi-Mu di dalam hidupku, dan semua kemuliaan kembali padamu. Oh, datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh, hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang. Hidupku menyatakan hanya Kau. Oh, 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 datanglah, oh, datanglah, oh, datanglah kerajaan-Mu, segenap hidupku milik-Mu, dan yang ku rindukan selalu hanya Kau, tiada yang lain, hanya Kau. Bertambah dan ku berkurang, dunia melihat Kau terang. Oh, hanya Kau bebaskanku, hanya Kau jalan terang. Hidupku menyatakan
Engkau adalah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lord, I come, I confess, though in here I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mercy runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Sama-sama kita mau katakan, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Oh, say, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Hello guys, it's good to see you again. Sekali lagi aku ingin bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini, di mana aku dapat membagikan kebenaran firman Tuhan dengan kalian semua. Kenapa aku merasa bersyukur? Bukan karena aku dapat berbicara di depan kalian, tapi aku sangat diberkati dengan firman itu sendiri. Dan aku juga berharap kita semua yang akan bersama-sama mendengarkan dapat semakin melihat keindahan Tuhan kita ya. Nah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita menyiapkan hati kita sehingga kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sebaik mungkin. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu.
di mana kabar baik Injil dan kasih karunia Kristus yang akan selalu mendewasakan kita, mengubah hati kita, menata ulang prioritas dan juga orientasi hati kita. Biarlah apapun yang akan kita dengar di 20-25 menit ke depan dapat Engkau pakai. Roh Kudus akan bekerja dalam hati kita sehingga kita semua dapat berubah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah ini bukanlah hanya sekedar informasi, tapi kebenaran yang akan terus mendewasakan kita. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah yang berjudul A Son Builds a Temple. Atau seorang anak yang membangun bait Allah. Ya, kita masih ada di dalam sermon series yang membahas tentang Raja Salomo. Kita belajar di minggu lalu tentang kejatuhan raja yang diakibatkan oleh hati yang terpikat dengan banyak sekali berhala. Salomo terbutakan dan tersesat sehingga bukanlah Tuhan lagi yang bertahta di dalam hatinya. Dan dia menolak hikmat bukan karena ia tiba-tiba menjadi amnesia dan bodoh secara intelektual ataupun merasa congkak. Penolakan Salomo itu terjadi karena itu semua berakar dari penyembahan berhalanya, yaitu hati yang dipuaskan dengan hal-hal fana. Teman-teman, sangatlah menarik bukan? Di balik kemahatauan Tuhan dan kedaulatannya, Tuhan tetap memilih Salomo untuk mendirikan bait Allah. Tuhan tahu tentang semua kejatuhan-kejatuhan Salomo yang akan terjadi. Akan tetapi, rencana Tuhan tetap digenapi melalui Salomo. What a beautiful picture of His grace. Namun, jangan sampai kita salah artikan bahwa Tuhan menutup mata atas dosa-dosa Salomo. Karena Salomo, seperti yang kita pelajari minggu lalu, tetap mengalami konsekuensi dari dosa-dosanya. Tetapi kasih Allah di dalam kehidupan Salomo lah yang memampukannya untuk terus menjalani panggilannya. Sehingga melalui pembangunan bait Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi jika kalian pernah dengar bahwa kasih karunia itu hanya ada setelah salib Kristus atau eksklusif di perjanjian baru saja, itu adalah kekeliruan. Kasihnya yang tidak hanya berhenti di pengampunan dosa, tetapi yang membimbing, memampukan, mengubah kita semua untuk dapat hidup sesuai kehendaknya. Nah, coming back to our sermon this week, kita akan membaca bersama-sama ya teman-teman. Perikop yang menjadi pembahasan khotbah hari ini terdapat di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai 14 dan 20 sampai 21. Yuk kita buka Holy Gadget kita bersama-sama dan mari kita baca. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaat Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel. Dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Nah teman-teman, setelah 480 tahun lamanya, tabernakel selalu diangkut dan dipindah mengikuti perjalanan umat Israel. Dan akhirnya tabernakel itu digantikan dengan bait yang permanen. Tidak lagi berpindahan. Bait ini bukanlah rumah buat Tuhan atau gedung atau monumen karya Salomo. Bukan, melainkan tanda yang berwujud dan tempat di mana Tuhan bersemayam or indwell di antara umatnya. Salomo sangat berhati-hati dengan penggunaan kata-katanya karena Tuhan tidak membutuhkan rumah. Karena ia adalah Allah
yang tidak terbatas. Namun untuk berada di antara umatnya yang berdosa, diperlukan adanya batasan. Nah, kembali ke ayat 10 dan 11 yang menunjukkan bahwa hadirat Tuhan memenuhi bait itu dengan kemuliaannya dalam bentuk awan. Coba bayangin teman-teman, di suatu minggu waktu kalian ibadah youth onsite, terus di youth room itu tiba-tiba terpenuhi dengan asap yang tebal. Sehingga yang lagi khotbah nggak tahan. Karena ternyata efek asap PAW-nya lupa dimatikan gitu ya, sampai Nggak, just kidding. Tapi asap itu adalah tanda hadirat Tuhan yang terasa secara penuh. Itulah yang dialami para imam-imam pada waktu itu. Ini bukanlah pertama kalinya orang Israel melihat fenomena seperti itu. Pada waktu di dalam perjalanan umat Israel di padang gurun yang terdapat di kitab Keluaran, Allah berada bersama mereka dalam tiang awan pada siang hari untuk memimpin mereka, dan tiang api pada malam hari untuk memberikan mereka cahaya. Awan di sini bukan hanya menggambarkan kemuliaan Allah yang memenuhi bait suci, tetapi menunjukkan tema konsisten yang kita terus temukan di dalam Alkitab, yaitu Allah yang selalu ingin tinggal di antara umatnya. Kejadian 1-3, Allah berjalan dengan Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum terjadinya dosa yang memisahkan mereka dari hadirat Allah. Keluaran 29, Allah memberikan Musa instruksi yang detail untuk membangun tabernakel dan tabut perjanjian supaya ia dapat berada di tengah umatnya. Yeskiel 10 ayat yang ke-18, Israel yang gagal setia akan Allah mengalami penghakiman yang terberat, yaitu Allah meninggalkan bait suci. Lalu Wahyu 21 ayat 3, pada saat Tuhan Yesus datang kembali suatu hari nanti, Tuhan akan hidup dengan umatnya, yaitu kita. Mereka akan menjadi umatnya dan Tuhan bersama mereka akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka di situ berbicara tentang kita semua. Dari beberapa bagian Alkitab yang baru saja kita simak secara cepat, kita bisa mendapati bahwa Allah kita adalah Allah yang imanen. Artinya Allah yang relasional, sangat konsisten dengan karakternya, yaitu Allah itu kasih. Karena ialah kasih, maka ia selalu rindu untuk berada di dalam persekutuan dengan anak-anaknya, yaitu kita semua. Benar, dia juga adalah Allah yang transenden, yaitu agung, perkasa, tanpa batas dan lain-lain. Ia dapat memerintah dari singgasananya di surga tanpa harus hadir dan berada di tengah-tengah ciptaannya. Namun Tuhan ingin kita semua berada di dalam hubungan yang personal dengannya. 1 Raja-Raja 8 ayat 21b yang memuat perjanjian yang telah diadakan Tuhan dengan nenek moyang kita ketika mereka dibawanya keluar dari tanah Mesir. Tuhan sendiri yang terus merancangkan untuk berada bersama dengan kita, manusia yang berdosa. Dan sadarkah teman-teman bahwa bait suci yang Salomo dirikan itu adalah rencana Allah yang terjadi ratusan tahun sebelum terjadinya bait Allah. Artinya Allah sendiri yang menyediakan dan dialah yang memenuhinya. Meskipun manusia yang diwakili oleh Israel selalu gagal, selalu memberontak, selalu berpaling, dan tidak bisa setia, namun Tuhan Allah setia dengan janjinya. Amin, come on. This is amazing grace. Inilah anugerah yang diungkapkan secara luar biasa. Dan melebihi itu, kini bait Allah itu sudah tidak lagi terbatas oleh dinding ataupun bangunan. Tirai bait suci sudah robek karena kematian Kristus di atas kayu salib. Membuat kita semua selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Karena Yesus, sang bait itu sendiri, ada di dalam kita dan kita di dalamnya. Bisakah kita sekarang melihat bahwa sebetulnya kebenaran ini adalah suatu hal yang ironis? Tuhan yang sempurna, penuh kasih dan suci, Ia ingin untuk tinggal di antara kita. Kita manusia yang berdosa seperti Salomo. Tuhan sama yang mengenal semua kejatuhan kita dan kebobrokan kita. Why? Kenapa? Karena apa yang Kristus telah lakukan di atas kayu salib, yaitu melalui anugerahnya yang membuat kita yang terpisahkan karena dosa Adam. Kita sekarang tidak lagi terpisahkan. Kita bisa memanggil Allah kita Bapa. Karena Yesus Kristus yang tidak berdosa harus memanggil Bapaknya Allah atau Tuhanku saat di atas kayu salib.
Dan saat Yesus harus memanggil Bapa di surga, itu Allah. Itu bukanlah sekedar perbedaan dalam panggilan yang tidak berarti apa-apa. Pada waktu itu Yesus mengalami keterpisahan yang sangat menyakiti dan tidak dapat kita pahami. We will never understand the magnitude of being separated. Kita tidak akan dapat secara penuh menangkap dan memahami secara penuh derajat dari rasanya terpisah dari Allah Bapa. Ada ilustrasi dari Sigmund Freud. Dia adalah salah satu tokoh psikolog yang terkenal, terutama dalam bidang psikoanalisa. Mungkin nanti jika di antara kalian ada yang masuk ke jurusan psikologi, I'm sure you'll learn or hear something about him. Dia bercerita tentang suatu pengalamannya waktu dia mengunjungi rumah temannya. Pada waktu itu terjadilah lampu mati, dan anak dari temannya ini menjerit dari kamar sebelah. "Mama, bicaralah padaku." Dia bersuara dengan lantang. Lalu mamanya membalas, "Apa gunanya nak? Kan kamu tidak bisa melihat mama." "Gak peduli ma, karena pada waktu aku bisa mendengar suara mama, aku merasa tenang." Anak itu tidak takut kepada kegelapan, tetapi ia takut akan ketiadaan orang yang ia kasihi. Mungkin ilustrasinya terbatas, tapi aku yakin kita bisa sama-sama menangkap intinya. Kita yang seringkali mengalami gelapnya dunia, dan seringkali kita merasa tidak berdaya, bergumul dengan berhala-berhala di dalam hati kita, yang rapuh karena betapa mudahnya kita ini khawatir. Tapi Kristus menjelaskan bahwa Dialah bait suci itu, Dialah sang kehidupan, dan kini Ia hidup di dalam kita. Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga hari ini kita bisa tiba di dalam suatu kesimpulan bahwa harapan besar kehidupan kita sebagai anak-anaknya bukanlah apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, tapi yaitu mendapatkan Tuhan atau Allah itu sendiri. Biarlah hari ini kita mengingat bahwa Tuhan kita dekat, tidak jauh. Tidak pernah sekalipun Ia meninggalkan kita. Karena keberadaannya di dalam hidup kita tidak bergantung kepada kesetiaan kita, tetapi dijamin di dalam kesetiaannya. Dan hal yang terbesar adalah Allah kita, Dialah Allah Immanuel, seperti yang sudah barusan kita bahas. Dia bertabernakal, artinya Dia hidup dan Dia selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Amin. Teman-teman, mari sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rema-Mu, atas firman-Mu yang terus membimbing kita, mengkoreksi kita, meneguhkan kita, membimbing kita, mentransformasi hati kita, sehingga kita bisa menyadari betapa kami membutuhkan Engkau. Dan bukan hanya membutuhkan karena kami mempunyai keinginan dari Engkau, tapi kami dapat mulai menikmati karena kami dapat melihat keindahan-Mu lebih dan lebih lagi. Sehingga hari lepas hari Tuhan, kami dapat semakin serupa dengan Kristus hanya karena oleh kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, biarlah apapun yang kami telah dengar hari ini tidak hanya kami terima sebagai informasi, tapi kebenaran yang akan terus menyinari setiap langkah kita ke depan. Dan biarlah kami dapat menaruh harapan kami kembali kepada Kristus, yaitu batu karang kami yang teguh, yang tidak dapat diombang-ambingkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Kami menaikkan setiap doa kami, kehidupan kami di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah teman-teman, sebelum kita berpisah ada beberapa info atau reminder yang aku mau sampaikan. Jadi yang pertama tentang daily devotion. Make sure kalian baca renungan-renungan yang di-share oleh kakak-kakak pembina kalian di dalam grup WA masing-masing atau Line. Dan aku berharap kalian bisa membacanya bukan karena hanya sebagai suatu ritual, tapi aku percaya bahwa renungan itu dapat membuat kita mengkalibrasikan pola pikir kita dan juga perspektif kita menghadapi setiap hari. Ya. Dan juga yang kedua, kalau misalnya ada dari kalian yang perlu didoakan, make sure kalian scan QR code yang ada di dalam layar kalian sekarang. Atau kalau misalnya you need personal prayer, make sure kalian reach out atau kontak kakak-kakak pembina kalian.
Dan last but not least, pastikan kalian terus berkomunitas melalui care group. Karena sekali lagi kita diciptakan oleh Tuhan, tidak dapat kita lakukan sendiri. Kehidupan ini tuh memang it's meant to be done together. Dan disitulah kita akan terus bertumbuh karena kita akan dapat saling teguhkan, saling dikuatkan satu dengan yang lain. That's it for today. Thank you. I'll see you guys and God bless.